السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه وذريته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat Islam sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang mulia yang kita mendengarkan atau ada kajian kuliah subuh. Mudah-mudahan seluruh amal kita ditampi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita, masih melanjutkan salah seorang profil sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga di antara 10 sahabat, dan salah satunya adalah Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada permulaan Ma'rakatul Qadisiyah, salah satu peperangan yang paling bersejarah sebagai pembuka ekspansi Islam ke Persia. Ini namanya Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Udah ngantuk, delongok bae. Ma'rakatul Qadisiyah, Perang Al-Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini terjadi pada tanggal 13 Sya'ban 15 Hijriah atau 19 November 636 Masehi. Kataba Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Khalifah Ar-Rasyidun yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menulis surat ila ummalihi fi jami'i atrafid daulatil islamiyah, kepada seluruh pejabat-pejabat negara di seantero daulah Islamiyah, di wilayah-wilayah Islam yang sudah menjadi wilayah Islam, termasuk ada sebagian di Syam, kemudian di Irak juga sudah ada yang dikuasai oleh Islam waktu itu, yang pernah ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. An arsilu ilayya jami'a man kana silahun aw farasun aw najdatun aw sahiba syi'rin aw khatabatin aw ghairiha mimma yujdi fil ma'rakah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan semua para pejabat, para pemimpin-pemimpin di wilayah kekuasaan Islam untuk mengumpulkan senjata, mempersiapkan senjata, mempersiapkan kuda-kuda terbaiknya. Ahli-ahli syair dikumpulkan. Dulu itu kalau perang ada orang-orang yang biasa menggubah syair-syair perjuangan. Orang-orang hebat, orang-orang Arab itu memang banyak sekali di masa itu ahli-ahli syair.
Makanya banyak yang mencoba menyaingi Al-Quran, kan banyak tuh dengan gubahan syair-syair mereka, karena memang sastranya tinggi sekali. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu misalkan, itu adalah salah seorang penyair Nabi. Beliau umurnya panjang, separuh di zaman jahiliyah, separuh dalam Islam. Kemudian beliau menjadi penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sering mendapatkan hadiah dari Nabi ketika beliau menggugah syair-syair yang memuji-muji Nabi. Dapat sorban gitu Pak, dapat penghargaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu kalau dipuji tidak melarang, seneng, tidak melarang. Yang dilarang oleh Nabi itu seperti pujiannya orang Kristen Nasoro kepada Isa bin Maryam gitu. Jadi jangan memuji aku sebagaimana kalian memuji Nasoro kepada Isa. Tapi kata Nabi, katakan bahwa aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Itu lanjutan hadisnya Pak. Jangan kamu puji aku seperti orang-orang Nasoro memuji Isa bin Maryam. Katakan bahwa aku ini Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan utusannya. Batasan memuji Nabi itu, jangan sampai kita menuhankan Nabi. Jangan sampai kita meyakini bahwa Nabi adalah anak Tuhan. Karena yakin, wallahi tidak ada umat Islam yang meyakini Nabi sebagai anak Tuhan. Maka pujilah Nabi setinggi mungkin. Tidak ada kata-kata jangan mengkultuskan Rasulullah, itu berlebihan. Puji Nabi setinggi mungkin. Satu hanya batasannya, jangan sampai kita menjadikan Nabi sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Allah sendiri yang mencontohkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau punya pribadi akhlak yang tinggi, dipuji-puji oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufun rahimun, dipuji setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita kemudian memuji Nabi dengan berbagai pujian-pujian, asal satu syaratnya tidak menuhankan Rasul, itu diperbolehkan, bahkan diperintah kita untuk memuji-muji Nabi, karena Allah yang telah mencontohkan dalam Al-Quran memuji-muji Habib Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Di seluruh wilayah Arab, wilayah-wilayah Islam dikumpulkan para penyair-penyair. Mereka pada ngasah golok. Kalau di Indonesia golok, kalau di sana panah-panah mereka disiapkan, tombak-tombak mereka disiapkan. Oleh Sayyidina Umar diperintah untuk mengumpulkan semua persenjataan karena akan ada pertempuran, akan ada ekspansi ke Persia. Kuda-kuda terbaik dikumpulkan. Au khotobatin, atau para ahli-ahli pidato, orator dikumpulkan. Jadi di sana itu ada orang yang suka memberikan semangat juang, memberikan apa namanya ya motivasi. Ayo kita anu ya, pokoknya memberi anulah semangat tuh. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar gitu. Ya kalau kita sholat ya Allahu Akbar, beda. Kalau untuk perang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya beda. Walaupun kata-katanya sama, tapi konotasinya berbeda juga Pak ya. Intonasinya yang membedakan. Serbu, kayak gitu ya, enggak. Serbu, Allahu Akbar, serang, enggak ada annya. Walaupun kata-katanya sama, tapi kalau sudah berbeda juga. Ya. Enggak enak coba. Monggo badok, walaupun badoknya enggak enak sekali. Apalagi keras, badok baiknya. Jadi khotobah, ahli-ahli pidato juga dikumpulkan, yang orator ulung juga dikumpulkan untuk memberikan semangat melecut yang orang untuk berjuang.
Laqad ittakhadha al-Faruq radhiyallahu anhu qararan bi ayyakhudha harban diddal Fursi. Fursi itu Persia. Tutihu bi daulatihim wa tahdimu arsyahum wa taqtali'u judhural wathaniyah min wajhi hadhil ardh. Sayyidina Umar menetapkan qararan, menetapkan duo perang dengan Persia. Persia itu saat itu dipimpin oleh Yazdajir ketiga. Ini yang terakhir, yang akhirnya 4 abad selamanya Sasaniyah itu menguasai Persia. Di zamannya, di masanya luar biasa. Majunya filsafat sudah ada saat itu. Pembangunan ilmu pengetahuan sudah hebat. Bangunan-bangunan arsitektur megah-megah. Itu Persia, lawannya Romawi. Itu saat itu lagi hebat-hebatnya Persia. Akhirnya tumbangnya oleh kaum muslimin. Pada akhirnya berakhir pada tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas pada khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'alat wufudul mujahidin tatadaffaqu ilal madinati min kulli hadabin wa sabin. Walamma takamalat hadhil wufud arada al-Faruq ayyakunahu ala rasi hadzal jaysh. Akhirnya orang-orang penting dikumpulkan, jawara-jawara dikumpulkan, dari Banten panggil, Indramayu dipanggil, semua dipanggil. Ya, yang dikumpulkan. Ya kalau orang-orang kita hebat-hebat, kenapa nggak balik ke Israel aja ya? Yang haid yang lawan-lawan dukun-dukun itu datang ke Israel sana. Greget aku. Kita ini punya apa hebat-hebat Indonesia tuh. Matahari saja bisa digendong, Pak. Menggendong matahari. Rembulan coba. Kayak dulu Sumbang kan begitu. Akan ku gendong rembulan bukan kongi, bintang-bintang. Coba Indonesia bisa kuat-kuat, hebat-hebat itu. Bakso rudal dimakan coba. Bakso setan takut semua, dimakan sama orang Indonesia. Luar biasa Indonesia tuh hebat-hebat, menjaring matahari. Itu hebat GAD. Matahari dijaring, mau hebat-hebat Indonesia tuh. Kenapa nggak datang ke sana ke Netanyahu? Greget. Itu namanya ibadah, itu betul itu Pak. Itu ibadah al-jamaiyah, itu betul al-ibadah al-jamaiyah. Apa genosida ya, genosia. Itu betul itu, masya Allah Gusti. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan keajaiban yang tidak lama lagi, Pak. Kalau saya update di Al Jazeera Al Arabiyah, setiap 3 menit, 5 menit nongol terus bertanya berbahasa Arab gitu. Masya Allah. Jangan, kalau tribun mah ketinggalan itu. Tribun News, coba kayak channel Arab Pak, Al Jazeera Al Arabiyah, terus Al Alam Iran, wah banyak tuh. Kita ikut ke sana, Masya Allah ya. Dunia, bisnis, senjata, ekonomi, pokoknya muter-muter itu baik. Ya aman. Walamma takamalat hadhil wufud aradal Faruq ayyakunahu ala ra'si hadzal jaysh. Sayyidina Umar mengumpulkan semua para jawara, para tentara, orang-orang hebat dikumpulkan, bil khusus orang-orang pintar, politisi dikumpulkan. Diajak musyawarah, walakin ahlar ra'yi warsyura min kibaris sahabah nasahul khalifah bi alla yakhruja bi nafsihi. Sayyidina Umar ngomong, pokoknya aku sendiri akan turun tangan, aku akan hajar itu Persia. Nah, kata penasihat-penasihat di situ, tidak usah turun tangan langsung Sayyidina Umar khalifah. Jenengan di sini saja. Sampean tetap stay di sini. Di Madinah, biar kami yang keluar, biar kami yang berangkat. Engkau tetap di sini. Cari saja orang untuk memimpin pasukan ke sana. Akhirnya setelah musyawarah berkali-kali jatuh pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Walamma hammal jaysu bil khuruji minal Madinah. Ketika kemudian pergi keluar dari Madinah, waqafal khalifatu Umar radhiyallahu anhu yuwaddi'ul qa'id wa yuwassihi qailan. Ketika mau keluar, Sayyidina Umar memanggil
Udah pasukan tentara nih, udah kumpul nih, mau pergi nih. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, la yugharrannaka minallahi anqil khalu Rasulillah wa sahibu Rasulillah, fa inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi' bis sayyi' walakinnahu yamhu sayyi'ah bil hasanah." Hei Sa'ad, jangan tertipu dengan nasab. Aku pamannya Rasul, karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibu Rasulillah, aku adalah teman dekatnya Rasul, aku pamannya Rasul. Jangan bangga dengan itu, jangan tertipu dengan nasab. La yamhus sayyi' bis sayyi' walakinnahu yamhus sayyi'ah bil hasanah. Oh, kalau turunnya baik, andaikan kamu gak baik, kamu akan dibalas gak baik juga. Jangan pernah mengatakan membangga-banggakan luhur yang mulia-mulia itu, tapi kita tidak bisa apa-apa. Bahkan justru memang jauh dari luhur kita. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaquluha anada. Bukan seorang pemuda yang hanya bisa mengatakan ini bapakku, ini pamanku, ini leluhurku, tapi dia sendiri tidak bisa apa-apa. Seorang pemuda, dia yang berani berkata, inilah aku, bukan turunannya. Ya Sa'ad, innallaha laisa bainahu wa baina ahadin nasabun illa ta'ah. Orang tuanya taat, anaknya nggak taat, nggak bakal berarti apa-apa, Pak. Ufan nasu syarifuhum wa wadi'uhum indallah sawa. Semua orang sama, kemuliaannya sama di sisi Allah. Allahu rabbuhum wa hum ibaduhu yatafadhalu bit taqwa. Tidak pejabat, tidak rakyat. Syarif ini maknanya adalah pejabat. Tidak pejabat, tidak rakyat, tidak kaya, tidak miskin, tidak ganteng, tidak jelek, tidak pesek, tidak bangir, tidak dengkol, tidak gepak, semua sama. Tidak hitam, tidak putih, semua suku bangsa, tidak ada perbedaan apa-apa di sisi Allah. Yang membedakan adalah yatafadhaluna bit taqwa, dengan ketakwaan. Tukang mikul es cendol dengan pejabat yang pakai Camry, di sisi Allah sama. Yang membedakan kemuliaan mereka adalah apa? Ketakwaan. Zuhur mampir di masjid, sholat dulu, wirid dulu, keluar manggul es cendol lagi. Yang di sana pakai Camry, sholat zuhur enggak, asar enggak, korupsi iya misalkan. Oh, jauh sekali di sisi Allah. Lebih mulia yang penjual es cendol tapi dia mampu atau bisa memenuhi hak-hak Allah. Kita ini sama-sama semua, hanya nilainya di sisi Allah, ketakwaan kita. Lah, terus thumma madha Sa'd askar bi jayshi fil Qadisiyah. Setelah itu kemudian berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas beserta para tentaranya sampai ke Qadisiyah, tempat dekat Irak. Qadisiyah itu tempat dekat Irak, sebelah selatan. Oke. Thumma madha Sa'd askar bi jayshihi fil Qadisiyah wa makan bil qurbi minal Kufah, di selatan Kufah. Wa hunaka aqamal jaysh tahayyuan limulaqatil fursi alladzina hasyadul hasyud wa kana adadul fursi yawma idzin aktsar min mi'ati alfi muqatil. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus orang untuk mengintai berapa jumlah musuh. Ternyata jumlah musuh jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Waktu itu kaum orang-orang kafir berjumlah lebih dari 100.000 muqatil. Kalau dalam kitab yang lain yang saya baca, jumlahnya 130.000 pasukan Persia, sementara kaum muslimin 30 sampai 40.000 saja. Jumlahnya jauh sekali. 30.000 sama 130.000. Mungkin waktu pertama berangkat banyak 30.000 itu. Banyak sekali. 30.000. Pasukan berkuda, pedangnya gagah-gagah. Para pejuang-pejuang yang sudah umurnya 50 ke atas, rambutnya dihitamin. Iya Pak, karena rambut itu menunjukkan kayak muda gitu. Boleh dicat hitam asal pada saat perang. Rambut pada putih-putih, kalau musuhnya tahu, Allah pasukannya tua-tua. Makanya tentara-tentara Islam yang saat itu sudah rambutnya pada memutih, dicetik. Kanjeng Nabi itu suruh mengecat rambut
kepada bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah. Rambutnya kan belentang-belentong, warnanya ada merah gede, macam kuning, macam-macam. Kata aja Nabi, itu rambutmu jember teman, kata Nabi. Dirubah, tapi hindari yang hitam, kata Nabi. Gak boleh yang hitam ya, boleh kuning Pak. Boleh, merah boleh kayak megaloman, silakan. Kayak megaloman, kayak Superman, kayak Lion Man. Pakai yang merah, yang hijau, boleh. Hijau royo-royo, hijau yang silakan, boleh semua. Asal jangan hitam. Cuman di Indonesia itu kan aneh. Kalau ada kiai di Indonesia, misalkan kiai lagi, rambutnya dipilok merah misalkan, dipilok ya, pikok, semir, pilok apa sih? Pilok, pikok, dipikok merah. Kalau ada kiai di Indonesia rambutnya dipikok merah, ya kan orang preman ini. Padahal di negara-negara Arab Pak, Masya Allah, di Yaman, di Mauritania, ulama besar, punya pesantren besar, muridnya ribuan, rambutnya jenggot, ulama besar, dicat merah, semir merah, gondrong, ya biasa wae, tenang-naon. Coba kalau di sini, udah kayak besar, rambutnya pikok merah, toeng, atau hijau, waduh, serem amat nih kiai. Karena memang beda Pak. Ya di sini mah kalau kiai ya, jangan kayak gitulah, itu mah preman. Mau preman buat apa sama aja, boleh. Lo sampai nih di sini dicat hijau semua, gak apa-apa. Gak apa-apa, wong cat itu sunnah, dia disuruh kajian Nabi. Rambutnya yang jelek dicat, wes hijau kabengen. Kok bakal kampanye ke hijau kabeh, kok bakal minggu depannya kuning semua, gampang, hijau kuning. Nah, sampai 130.000 pasukan, sementara kaum muslimin hanya 30.000. Iya, banyak sekali pertama. Waduh serem. Pas diintai musuhnya berapa? 130.000 musuhnya, pasukannya. Waduh, dikira banyak banget kita, ternyata lebih banyak lagi musuhnya. Akhirnya lapor, komandan, ya, itu musuhnya jauh lebih besar. Kita kan udah banyak 30.000, 130.000-an. Itu masuk setan belak banyak sekali. Jadi gimana itu? Maju, pantang mundur, rawe-rawe rantas, malang muntung. Maju, kita jemput syahid. 130.000 dengan 30.000. Ya jauh banget kan? Jauh sekali. Akhirnya qabla ayyabda al-qital, sebelum perang dimulai, arsala Sa'ad wafdahu ila Rustum qaidil Fursi. Saat itu panglimanya bukan Yazdajir ketiga yang turun langsung, tetapi panglima yang bernama Rustum. Kalau ada yang mengatakan Rustam, terserah belah. Tangga saya namanya Rustam, ada Rustam. Enggak enak Rustam. Ada yang namanya Rustam. Ini di sini harokatnya Rustum, ditulis tuh harokatnya ada Rustum. Tapi di kitab lain Rustam boleh katanya. Bil fathatita wadhammi. Boleh dhammah, boleh fathah. Jadi boleh Rustum, boleh Rustam. Kayak enak Rustam, nah orang Jawa Rustam. Ini Rustum yang aneh. Rustum. Qaidil Fursi, pemimpin Persia. Yungdhiruhu bil Islam awil jizyah al-qital. Jadi mengutus kepada komandan musuh, ya, perwakilan pertama masuk Islam saja, wes nyerah baik, manjing Islam baik. Kata Sa'adnya, coba 30.000 malah memberi surat, sudah masuk Islam, menyerah saja, bayar jizyah pajak, udah beres. Masa yang jumlahnya kecil ngancam yang besar, dan nyerah belah. Rustum nyerah saja, masuk Islam, atau menyerah nanti di bawah kekuasaan kami, bayar pajak jizyah namanya, di bawah kekuasaan Islam, tenang aman. Kalau enggak ya udah terpaksa perang aja. Ya di sananya kurang ajar ini, udah 30 berani ngancam yang 30.000, ngancam yang 130.000 gitu kan. Yo langsung sudah perang saja, ya sudah perang.
Faradda Rustum ala risalati Sa'ad raddan qabihan. Raddan qabihan, penolakan yang sangat-sangat buruk, qabih. Dasar koplok kamu tuh, nggak tahu ya. Macam-macam lah katanya. Wa sakhir min mafdil muslimin. Falamma wasal khabla Sa'ad qala lahum, Sa'ad, komandan, ya gimana? Surat saya sudah dibaca, sudah. Terus disobek-sobek, dilempar, diinjak-injak. Oh, langsung terus, masya Allah. Berarti ngajak perang ya? Iya, ya sudah. Abshiru, faqad a'tana Allah aqalida mulkihim. Berbahagialah kalian semua pasukan. Hari ini, padahal perangnya 3 hari, Pak. Pokoknya perang ini kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan Persia. Kata sahaja, yakin betul dengan pertolongan Allah. Wasta'adal jaishan lil qital. Akhirnya 2 pasukan bertemu. Wa khataba Sa'd fi jaishihi yastaghfiruhum wa yudzakiruhum bizudi fid dunya wal iqbal al akhirah. Sa'ad bin Abi Waqqas instingnya luar biasa. Keyakinannya luar biasa. Perang ini pasti menang. Artinya gitu, Pak. Yakin menang. Padahal lihat musuh banyak. Sehingga pidatonya begini nih. Di depan tentaranya. Hei tentaraku. Ingat. Zuhudlah kalian fid dunya. Wal iqbal alal akhirah. Zuhud kepada dunia. Tapi zuhud kepada dunia. Selalu menghadapkan hatimu ke akhirat. Dia yakin bakal mendapatkan ghanimah. Dia sudah yakin akan menang dalam pertempuran itu. Padahal tahu tentaranya jauh lebih sedikit daripada musuhnya. Musuhnya jauh lebih banyak. Tapi hatinya yakin betul Allah akan berikan pertolongan. Kuat instingnya. Sa'd bin Abi Waqqas. Ahli tahajud, ahli baca Quran. Taat kepada Allah. Instingnya itu kuat. Luar biasa. Jadi jangan heran. Kalau kiai-kiai itu, ulama-ulama itu, yang ahli tahajud, ahli doa, ahli tirakat, ahli puasa. Tajam instingnya, Pak. Allah berikan itu. Bukan dukun-dukun tukang ramal-ramal, bukan. Memang itu ada firosah. Ada firosah. Imam Syafi'i mengarang kita ada firosah. Firosah ulama itu tepat hak dari Allah. Instingnya ulama yang tajam penglihatannya, yang dibuka ke indera keenamnya, yang kasyaf itu dari Allah. Kalau memang dia taat kepada Allah. Rajin sholat malam, tahajud, zikir kepada Allah, mendekatkan terus kepada Allah. Allah buka hijab, Allah kasyafkan, Allah tahu semuanya. Allah berikan itu karena sudah dekat dengan Allah. Ya saya mah percaya, Pak, kalau ada ulama kiai terus ngomong, percaya karena memang dia sudah dekat dengan Allah. Sudah tidak ada hijab lagi sudah. Yang tebak-tebakan mah kita kan suka tebak-tebakan mah itu Allah. Kalau ngasih pada ulama, pada kiai wali-walinya mudah sekali. Saya ingat dulu ada 3 orang santri waktu sowan ke kiai, 3 orang yang 2 hanya cuti, hanya pulang terus balik lagi. Yang satunya itu sudah mau pulang gak akan balik lagi, tapi nggak akan ngomong ke kiai. 3 orang, Pak, santri. Teman saya di Brebes itu waktu mondok di pesantren Benda Sirampong. Tahfidz Quran di Bayamin. Kata bayainya tiba-tiba nyeletuk. Wah, ini mah 3 orang tuh yang sowan itu mau pulang itu. Ini yang satu nggak akan kembali lagi ini. Pleng, padahal nggak, artinya nggak anu, Pak. Akhirnya mukanya merah karena tahu, kok kita tahu ya. Ah, potongannya satu ini nggak kembali lagi ya, gitu. Tapi tidak ngomong ke siapanya. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan umur 12 tahun hafal Quran, Pak. Itu Kiai Aminuddin Benda, 12 tahun hafal Quran. Gurunya sampai ke Malaysia, ke Singapura. Tapi guru utamanya Mbah Suhaimi. Mbah Suhaimi itu muridnya Mbah Munawir Krapyak di Jakarta. 12 tahun hafal Quran. Nah kita kan belum sampai Iqra. Dia juz 30, kita 35 juznya. Kelebihan malahan. Masya Allah, 12 tahun hafal Quran. Bukan hanya bisa baca Quran. 12 tahun itu bukan hanya bisa baca Quran, tapi hafal Al-Quran. Masya Allah, 12 tahun. 12 tahun, itu kiai saya itu. 12 tahun. Umur kita berapa sekarang? 50 tahun? 55?
Berapa juz yang sudah kita hafal? Es juz. Jadi juz mangga, juz. Ya Allah. Imam Syafi'i 7 tahun, kurang malahan 6 tahun lebih. 7 tahun hafal Quran. Ya karena hidupnya di Quran bayar. Orang hafal Quran itu waktunya fokus lah. Nggak boleh ngaji yang lain, nggak boleh ada yang lain. Seperti jangan dirud-rud dengan yang lain, dengan apalagi dengan nahwu sorof, dengan kajian balaghah, mantek, nggak boleh tuh. Quran baik. Dari siang malam Quran terus bangun di pondok tuh jam 3 pada bangun, kayaknya mentok-mentok, dog. Jam 2 tuh sudah kayaknya bawa penjalin. Tahu penjalin nggak? Penjalin, rotan, bilik-bilik santri, santrinya cuma 25, santrinya cuma 25. Bangun semua jam 3, nggak ada yang ngorok. Bangun semua jam setengah 3 loh. Di sana terus tahajud, nangis di sana, wah murojaah. Itu di pondok begitu. Masya Allah, habis subuh baru setoran ke kiai sampai jam 7. Jam 7 baru pada nyari sarapan mendoan. Ya, di Bumi Ayu mendoan Pak, setiap mendoan. Setiap saat siang malam murojaah begitu, Quran, telinga dengar Quran. Yang lain, kalau kita nggak baca, kupingnya dengar Quran. Kita baca setiap harinya, baca Quran, itu Quran. Jadi setahun 2 tahun ya beres kan. Laki-laki 2 tahun lah hafal Quran. Kalau perempuan kan ada headnya, ada macam-macam lah. Kalau laki-laki kan jos. Oh, Quran puasa dibulak-balik aja, bulak-balik sampai ngapalin lagu satu aja, dibulak-balik 10 kali, apal nggak? Apal, terus berbalik. Gara-gara sebotol minuman, ia jalan sempoyongan, dibulak-balik di mobil. Apal Pak, apal. Iya apal. Surat Al-Baqarah dibulak-balik, nggak apal-apal. Ya karena kebanyakan ya iya makanya. Kalau sehalaman bolak-balik apal. Banyak innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in syahid, Allahu bima ta'maluna basir, wallahu bima ta'maluna khabir, mana alim, mana basir, mana khabir, mumat. Ya kalau kita nggak fokus ya nggak mumat. Itu apalagi itu tuh Ar-Rahman. Ya Allah, ban terus muter. Mana ya apa ban? Ya karena kita nggak fokus, kalau fokus terus bisa, yakin bisa. Sama remaja apal banyak lagunya kan. Nah, kemudian ini namanya Rustum Farokhzad ya, Rustum Farokhzad namanya. Dah akhirnya mulai perang. Wa ma hiya illa lahadhat hatta bada'il ma'arakah. Perang saat itu 3 hari Pak, sampai maghrib istirahat, besok dilanjutkan begitu. Bukan 3 hari 3 malam itu siang malam terus, enggak. Jadi pagi sampai maghrib stop, istirahat, nanti besok mulai lagi. 3 hari itu begitu, bukan 3 hari 3 malam, siang malam tidurnya kapan, istirahatnya kapan. Pagi maghrib stop, istirahat dulu. Malam sholat, malam tahajud dulu, doa dulu gitu, masak kangkung dulu gitu, masak dulu, makan dulu, doa, besok siap lagi, kayak gitu. 3 hari itu begitu, bukan terus menerus. Nah, wastabakal jaisan, kedua belah pihak kemudian bertempur dengan sengitnya. Wal tahamat torfani, walam tadi illa ayyamun ma'dudah hatta ja'alallahu nasra lil muslimina ala a'daihim. 3 hari selesai, musuh porak-poranda pada lari terbirit-birit. Saat itu kaum muslimin yang meninggal dalam perang Qadisiyah, saya catat di kitabnya, hanya 8.500 pasukan. Kaum muslimin yang meninggal dalam perang Qadisiyah yang jumlahnya 30.000 itu, yang meninggal 8.500. Sementara pasukan Persia di samping yang lari, yang wah kemana-mana, yang meninggal saat itu pasukan dari Persia 40.000 orang. Bayangan Pak, 40.000 yang mati. Kaum muslimin hanya
8.500. Itu yang tidak belajar di Padepokan Anti Galau itu yang meninggal. Kalau dibacok ngebul, bacok murub nggak masalah. Ini 8.500. Musuhnya 40.000 yang meninggal. Akhirnya umat Islam maju, menang. Instingnya Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah, luar biasa. Menang ini menang. Musuh banyak Pak, menang. Hati ya Allah. Minta kepada Allah. Makanya Nabi katakan, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Itu sangat yakin sekali. Kata Nabi, doanya nih, kalau sampai berdoa, ud'ullaha ta'ala, mintalah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah. Itu Pak diantaranya tips agar doa kita dikabul oleh Allah. Tapi susah ini soalnya. Mintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Wa itu hal seraya sambil kamu yakin dikabulnya. Coba, paling kita hanya seremonial doa tuh, asal jaluk aja. Ya enggak mantap, enggak yakin. Jangan-jangan enggak di begitu, ragu-ragu sama banyak dosanya, begitu pikirannya. Doanya juga enggak naik-naik. Kitanya sudah ngeper dulu tuh. Padahal ya, doa itu kuat. Yang melemahkan doa itu diri kita, Pak. Doa itu kuat kepada Allah. Hanya kitanya yang melemahkan doa itu. Makanya harus yakin betul. Wa sholat amba'u hadan nasrul azim lil muslimina ala a'dam minal furs ilal Madinah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas membagi ghanimah kepada pasukannya dan sebagian diantarkan ke Madinah ke Sayyidina Umar bin Khattab untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Dan berita kemenangan itu membuat Sayyidina Umar sangat bahagia sekali. Fasurra bi Umar fahamidallah wa athna alaih. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian memerintahkan Sa'ad untuk menuju ke kota Madain. Madain saat itu adalah sentral ibu kota Persia. Akhirnya terus ke sana, merangsak masuk ke kota Al-Madain. Kemudian perang lagi di sana. Musuh yang tersisa ngumpul lagi di sana ada di Madain. Mereka yang tidak ikut perang juga masih banyak yang membentengi kota Madain. Saat itu masih menjadi pusat kotanya Persia. Ibu kotanya Persia, Al-Madain. Yang namanya ibu kota, kalau perang kan pasti dijaga ketat kan. Pasukan ngumpul, pasukan elit Kopassus kumpul di situ. Diserang, kalah juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sampai wadakhala Sa'ad Iwan Kisro thumma shalla alaihi. Masuk ke istana Kisro. Tahu Kisro ya Pak? Khosrow kalau bahasa Persianya. Bahasa Arabnya Kisro. Sampai sekarang masih ada tuh buktinya. Sampai sekarang di Irak ya. Itu tempat dulu kebesaran Persia, sekarang masih ada masih berdiri kokoh. Walaupun pernah waktu Saddam Hussein mau dibangun kembali, dijaga, kan kena banjir pernah tuh, sepertiga dari istana itu hancur, mau dibangun kembali oleh Saddam Hussein, perang Teluk itu, akhirnya nggak jadi itu. Tapi masih ada sisanya tuh di Irak, itu pasukan kejayaan Persia. Akhirnya setelah masuk ke sana, walamma ro'a, masuk ke Kisro, Masya Allah, sholat di sana, bersyukur kepada Allah dengan sholat. Nah ini mazhab Maliki tidak ada yang namanya sujud syukur. Kalau bersyukur kepada Allah caranya sholat 2 rakaat. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas bersyukur kepada Allah atas kemenangan itu, sholat di Kisra, istana Kisra. Imam Malik, mazhab Maliki, sujud syukur nggak ada, adanya sholat. Syafi'i, Hambali, sujud syukur ada, ya, tapi berbeda cara, syaratnya. Kalau mazhab Syafi'i, syaratnya sujud syukur menghadap kiblat, aurat ditutup, gitu Pak. Terus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Imam Syafi'i itu mazhabnya tuh, sujud syukur tuh. Kalau mazhab Hambali enggak. Makanya kalau gol main bola itu, mereka menghadap kemana aja, pada sujud itu, pahanya kelihatan, kan paha kan aurat, mereka sujud menghadap kemana saja, nggak punya wudhu,
Tapi kalau madzhab Syafi'i nggak boleh kayak gitu, harus punya wudhu, pakaiannya harus menutup aurat, menghadap kiblat, bedanya di syaratnya. Tapi ada yang namanya sujud syukur. Kalau Maliki tidak ada sujud syukur. Cara bersyukur pada Allah adalah dengan sholat. Ketika masuk istana Kisro, ini Kisro ini Pak, waktu kanjeng Nabi lahir, ini kan sudah nggak ada kanjeng Nabi nih. Waktu lahir itu Kisro 14 menaranya tidak ada gempa padahal. Ya, itu goncang, ambruk 14 menara. Api yang konon menara isinya api 1000 tahun sebelum tidak pernah padam, ketika Nabi lahir itu padam. Kisra itu, istana Kisra kaget semua. Dan malam itu ketika Nabi lahir itu, Raja Kisra bermimpi bertemu dengan onta-onta yang sedang mengamuk di depan dia, dan di depan onta itu ada kuda-kuda Arab dan ada Arab. Akhirnya si Yazdajir itu memerintahkan memanggil namanya Muizan. Muizan itu Perdana Menteri. Saya bermimpi begini. Takut dia rupanya. Karena ada kuda-kuda hebat dari Arab masuk ke situ. Ontanya pada ngamuk, takut. Mimpi apa itu? Panggil Muizan. Namanya Muizan, Pak. Uang menteri namanya Muizan. Muizan, sini. Kamu cari orang untuk takwil mimpi. Bagaimana dengan mimpi aku? Cari. Namanya Satih. Satih itu nama pendeta, nama tukang ramal. Datang ke tukang ramal, dikasih tahu Satih namanya Pak, tukang petapa, empu, tukang bertapa, tukang ramal. Datang, terus katanya satu saat kerajaan akan hancur dari Arab. Ya, itu oleh Nabi Muhammad nantinya kan. Jadi hancurnya pada zaman Umar bin Khattab ini. Nah, itu sudah dimimpikan dulu. Melihat istana yang besar megah, taman-tamannya, Masya Allah, permadaninya, itu mengguncang jiwanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Karena belum pernah selama berteman dengan Nabi, bersahabat dengan Rasulullah, hidup bersama Khalifah Umar bin Khattab, gak ada yang semegah ini. Lihatnya, Masya Allah, itu kekaisaran Sasaniyah Pak, Persia. Kan megah, kuat, hebat kan, lama, 4 abad coba. Lihatnya luar biasa. Langsung membaca Al-Quran, ayat Al-Quran saat ini. Kan taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kam taraku min jannati wa uyun. Berapa banyak taman-taman, yang dilihat taman-taman indah-indah, wahirun mata air, masya air mancur di mana-mana, ya Allah. Wa zuru'in, kebun-kebun, wa maqamin karim, tempat-tempat yang indah-indah, masya luar biasa. Wa na'matin kanu fiha fakihin, kenikmatan yang luar biasa yang menikmati, akhirnya mereka tinggalkan juga. Ini loh Pak, ini ibrah buat kita. Kekayaan yang banyak, rumah kita, uang deposit kita mati nggak akan dibawa uang kita, mobil kita ditinggal semua. Itu ibrah buat kita. Saat nangis bukan apa-apa, ya Allah, iya. Mereka meninggalkan semua yang ini, kenikmatan kemewahan ini. Kita balik kepada Allah hanya dengan membawa kain kafan. Itu tidak dibawa. Rumah istri tidak dibawa. Diwaris orang mungkin istri kita, diambil orang. Harta kita dia aman, ambil anak-anak semuanya. Kita balik kepada Allah seperti kita baru lahir, tidak membawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, telanjang, kita pun pulang hanya ditutup kain saja, nggak bawa apa-apa lagi. Hanya tinggal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Itu harus kita sadari betul bahwa mati pasti akan datang, pasti. Entah siapa sampean dulu, saya belakangan, atau saya nanti sampai duluan, enggak. Mudah-mudahan kita umurnya panjang lah, sehatnya. Amin, amin. Akhirnya intaqwala Sa'ad ilal madain ilal Kufah, haitsu wallahu abil mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amiran 'alaiha. Akhirnya setelah menang, Umar bin Khattab mengangkat
Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk jadi wali, untuk jadi hakim, menjadi gubernur di Kufah, penguasa Kufah. Umur Sa'ad bin Abi Waqqas ini panjang. Wa balagha minal umri 80 aman. Umurnya sampai 80 tahun. Ketika ajal sudah kelihatan dekat, kerasa Pak. Yang saya katakan tadi, instingnya itu Masya Allah, Allah berikan begitu. Ya Allah, sebentar lagi saya akan meninggal sepertinya. Gitu, tahu. Ketika beliau merasa ajalnya semakin mendekat, 80 tahun. Waktu 70 tahun mampu, masih belum merasa. 80 tahun udah kerasa ini. Akhirnya wabalau min umuri thamana aman walam yaqona, yakin bidunu ajli. Aduh, bentar lagi mau mati. Asyara biyadihi ila khizanatih fafataha. Ngundang pawongan, ambil itu di gudang. Keluarkan ridaan qadiman min suf. Ambilkan rida. Rida itu apa Pak? Kalau rida itu penutup badan dari pusar ke atas. Namanya rida. Kalau izar apa izar? Izar itu kain yang menutup dari pinggang ke bawah. Namanya izar. Bahasa Arab itu. Ya. Izar itu kain yang dari pinggang ke bawah. Kalau rida dari pinggang ke atas namanya rida. Di pondok ada kitab namanya Fathul Izar. Karangannya wong Indonesia Pak, ulama Indonesia. Fathul Izar. Isinya apa? Tentang rumah tangga. Kalau ada perempuan mulutnya dower, di bawahnya begini, kayak gitu kan? Kalau hidungnya pengok, wah nggak doyan jima, ada gitu. Kalau perempuan kupingnya petot begini, debleng, ada semua. Tentang hubungan dalam rumah tangga, hak suami, hak istri, kewajiban istri, namanya Fathul Izar. Bahasa Arabnya apa? Fathul Izar tuh, bahasa Indonesianya. Fathul kunyilah, Izar kan dari put ke bawah sarung, tapi kain. Jadi judul kitab gue nyilak sarung, nyilak kain lah, ada yang baik. Tapi karena bahasa Arab kita nggak ngerti, namanya keren aja lah, keren gitu. Fathul Izar, bahasa Arab. Padahal artinya apa? Nyilak kain, Bang. Nyilak sarung, buka sarung, wow. Judulnya keren bahasa Arab. Saya nggak ngerti kan bubai kan, keren. Padahal judulnya, masa judul kitab nyilak sarung, nyilak kain, nggak apa-apa lah. Itu karangan kiai juga itu. Ada kitab namanya Fathul Izar, nyilak sarung judulnya. Ada kalau bahasa judulnya, kalau bukan bahasa Arab, mungkin saru Pak ya. Nyilak sarung, nyilak kain, ngangkat kain. Kan saru, makanya di bahasa Arab Fathul Izar, biar gak ngerti itu. Isinya masalah rumah tangga, di dalam rumah tangga. Masya Allah, hebat Pak. Aduh. Nah, terus dibuka, suruh ngambil ridaan qadiman. Ngambil rida yang sudah lapuk lama, ambilin itu. Terus diambil, lah sudah buluk begini, untuk apa ini? Aku kalau meninggal bungkus dengan rida ini, kain yang sudah lama Pak. Waqal laqad laqitul musyrikina fihi yauma badrin wa laqad iddakhartuhu li hadzal yaum. Aku ingat pada dulu, pada waktu perang Badar, kata Sa'ad, ini hasil ghanimah, dan saat itu umat Islam diberikan kemenangan besar oleh Allah, dan saya tahu ayat Al-Quran yang turun tentang para pejuang Badar yang dimuliakan Allah, makanya aku ingin dimasukkan ke kelompok mereka. Mulianya perang Badar, yang meninggal di perang Badar itu makamnya di sisi Allah sangat tinggi dan dimuliakan. Makanya ingat, dia mati ingat perang Badar dulu. Akhirnya pengen pakai kain itu, kain Badar disimpan, dan kalau meninggal dijadikan sebagai kain kafan. Faqad ahabba ayyalqallaha azza wa jalla fi thiyabi badrin lima ya'lamu mimma karat ahli badrin indallahi yaumil qiyamah. Karena tahu bahwa para pejuang Badar itu dari kiamat nanti akan mendapatkan kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sa'ad meninggal dunia, wafat, dan dikubur di Baqi'. Ada apa namanya di Cina ya. Pernah dengar ada sampai bang kuburnya di Cina? Ya, ada ya.
Nah, ya, bahkan di Cina sendiri ada 3 tempat katanya. Ada yang nampak tilas macam-macam lah, nggak tahu, Allah alam. Nah, kalau menurut kitab ini, saat jasadnya itu dikubur di Baqi'. Di Baqi'. Baqi' tahu Baqi'? Sebelah kirinya Masjid Nabawi belakang, ya. Itu Baqi' tuh. Itu Masya Allah. Kuburan itu tuh tiap malam didapat diziarahi Nabi itu. Makanya kalau yang umroh jangan lewatkan ziarah ke situ. Itu kajian Nabi waktu hidupnya ziarah ke Baqi' setiap malam, setiap malam. Itu kuburan keramat, kuburan mulia, semua yang ada di situ karena didoain Nabi tiap malam. Sampai ya Sayyidah Aisyah satu ketika malam kajian Nabi nggak ada, ngintil Pak, nyari Nabi kemana, jangan-jangan ke istri yang lainnya. Itu berunak, itu kitabnya kayak gitu. Pas kemana Nabi ya? Oh itu dia Nabi. Dikuntit malam hilang kajian Nabi, kemana ya? Akhirnya Sayyidah Aisyah keluar, itu suruh aja dia, tapi jauh-jauh ngintip-ngintip. Kemana Nabi ini? Jangan-jangan ke yang lain ini. Ini kan giliran aku. Pas ternyata kajian Nabi malam-malam bukannya ke istri yang lain, ke Baqi' ya. Kajian Nabi ziarah, kajian berdoa di Baqi'. Kajian Aisyah pulang lagi lari, kajian Nabi balik. Ayo belum tidur ya? Dari mana kamu? Iya tadi kajian Nabi ngintil sampean, dikirain ke yang lain, gitu, dikirain ke yang lain, cemburuan, saya itu cemburuan. Kalau cerita Khadijah juga cemburu, ini juga cemburu. Memang masih muda kan, masih muda. Tapi faqihah, ahli faqih, Sayyidah Aisyah. Sahabat tuh banyak yang ngaji kepada Sayyidah Aisyah. Ahli faqih, banyak yang wah, menjadi kalangan sahabat laki-laki, perempuan pada ngaji sama Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Akhirnya jasadnya Sa'd bin Abi Waqqas dikubur di Baqi' min rifaqil ladzina sabaqu ila dar akhirah minas syuhada was-siddiqin was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, sekedar tahu bahwa Istana Kisra itu tingginya 37 meter ya. Karena Iwan itu bangunan yang melengkung, Pak, tapi tidak punya depan, jadi melengkung. 37 itu tingginya, kemudian 50 meter panjangnya, terus lebarnya 26 meter. Itu di Irak sana. Kata kitab ini mah, saya belum pernah nongol ke sana. Taunya Indramayu sama Puncak. Udah nggak tahu itu. Kalau Masya Allah, yang pernah ziarah ke Irak, Spanyol, Masya Allah. Saya punya teman banyak di Qatar, ke Turki jalannya, terus ke Spanyol, lihat-lihat sejarah, ceritakan, sering masih ya Allah. Dan ini materi Allah, mesti pengen lihat gitu ya, sejarah-sejarah masa lalu gitu. Gambaran umat Islam, perjuangan sahabat-sahabat gitu, Masya Allah. Itu semakin membuat kita rindu akan Islam masa lalu dan kita ingin kembali ke sana, kejayaan Islam. Granada, Castilla, Al-Gharnati, Al-Qurtubi, Tafsir Ahkamul Quran, Imam Qurtubi, Cordoba, Spanyol itu, Al-Gharnati, Syekh Imam besar, ahli qiraat. Dari mana itu ahli qiraat, ahli tajwid, Quran. Itu dari ahli qiraat itu sama. Dari mana? Dari Granada, Gharnati. Dari Cordoba. Banyak itu. Ulama-ulama tajwid nih Pak, ahli-ahli qiraat. Banyak sekali dari Spanyol. Banyak sekali. 7 abad di Spanyol. Pengarang kitab Alfiyah, Ibnu Malik dari mana? Spanyol, Andalus. Masya Allah, Spain, Andalus. Tahu kitab Alfiyah? Alfiyah Ibnu Malik yang dikaji di pondok-pondok. Kitab grammar yang paling tinggi. Alfiyah Ibnu Malik, ada Alfiyah Ibnu Aqil, macam-macam kan? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, gitu kan? Ingkang gada perawan monggo meriki. Yang jumlahnya 1002 bait itu. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadur rabbillah khairu maliki musallian ala nabil mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahbiyah tuqarribul aqsa bil lafdil mujazi wa tabsul badbi wa adil munjazi wa taqdiridun bi ghairi sukhti fa iqatan alfiyah tabdi mu'ti wa huwa bisabn haizun taqdila mustajin tan jamila wallahu yaqdi bihi bati wa fira li walau fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidul kasdatin masrafin thumma harful kalim wahidu kalimatun wal lu amma kalimatun ya kalam qad yu'amil jariwati terus sampai 1002. Saya itu apal 1002 nazam dulu, sekarang mah boro-boro
nakiratun qabilu al-mu'athiru aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun ka ummati wa hinda wa ibn al-ghulami falladhi famali di ghaib. Ya dulu mah Masya Allah sampai ijazah itu, syahadat itu dapat dari ngajinya, khatam, terus penghafal 1002 bait. Dikasih sama kiai, kasih minum surat gelasnya. Ayo start dari awal. Oh, kalimatnya nggak kayak Quran, Pak. Quran itu gampang dihafalkan. Kalau alfiyah grammar, Masya Allah susahnya. Yastafa'il fa'linya fa'fa'lan ruwet. 1002. Alhamdulillah saya dapat. Tidak semua yang khatam itu dapat penghargaan penghafal. Tidak semua hafal kan? Hanya beberapa saja. Saya dapat itu di rumah. Kalau lihat itu ngintip kalau malu, nggak apa lagi. Awal dan akhir saja. Wa alihil ghuril kiramil bararah wa sahbihil muntakhabinal khiyarah. Itu terakhirnya itu 1002. Ada sih beberapa 1002, yang dua ini bukan alfiyah tapi syawahid alfiyah, bukan alfiyahnya. Seperti la aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Itu nadham, itu bukan termasuk alfiyah tapi syawahid saja, ada di kitab Ashmuni dan Sobbannya. Jadi mudah-mudahan kisah tadi memberikan kita hikmah bahwa sahabat memperjuangkan Islam itu, menyebarkan Islam itu sampai begitu gigihnya menyebar Islam sampai akhirnya Islam datang kepada kita. Semua dari sahabat dan Nabi, sahabat, para penerusnya hingga sekarang. Dan hingga sekarang ini diteruskan oleh para ulama-ulama. Masuk Indonesia para aulia-aulia, gitu kan? Maka jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Wali Songo, ziarah kubur ke Wali Songo. Napak tilas mereka adalah orang-orang yang berjasa kepada bangsa ini. Kita mengenal Allah berkah mereka. Datangi mereka, Pak. Datangi mereka. Ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu satu ya sunnah, yang kedua adalah ibrah buat kita. Sunnah ziarah kubur itu. Siapa bilang enggak sunnah? Wong Nabi perintah. Fazuruha li'annaha tudzakkirul akhirah. Kayak gitu kata Nabi. Suruh ziarah. Maka kalau ada kesempatan datang ziarah kubur ke Wali Songo. Dari mereka kemudian Islam wasilah mereka kita kenal Allah sampai saat ini, dan hingga ini banyak kiai ulama yang terus secara estafet memperjuangkan agama ini. Maka sekarang kita pegangannya kepada ulama, pada kiai. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai. Semoga kita nanti bukan hanya di dunia ini kita dipertemukan, dibersamakan dengan para ulama, tapi juga nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dah, ada yang nanya? Enggak ada, alhamdulillah. Sudah. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Ustaz, bagaimana cara amalan kita yang sudah bertua bukan hijab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa kuburan bagi itu karena sudah didoakan oleh Rasulullah. Yang jadi pertanyaan saya, apakah yang orang yang sudah meninggal di sana apakah tidak kena azab kubur atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita Allah membuka hijab kita, ya, hijab dari diri kita. Sebenarnya itu hak Allah. Ada tata cara. Semua sudah tahu lah bahwa fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu Quran itu ya. Takwa yang benar, maka Allah akan ajari kalian. Maka Allah akan buka semuanya. Keistimewaan para anbiya disebut mu'jizah. Keistimewaannya para aulia, para ulama disebut karomah. Keramat. Keramat tuh bahasa kita Jawa, bahasanya karomah. Kita jangan alergi, keramat. Keramat itu karomah, mulia. Caranya apa? Dengan semakin ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Istiqomahnya istiqomah itu keramat juga. Diusahakan kita bisa istiqomah dalam beribadah. Kalau kita sudah istiqomah, ini teori, kalau saya juga masih belum bisa istiqomah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, bisa istiqomah ibadah kepada Allah, hati menghadap kepada Allah, sudah tawajuh kepada Allah, sudah mulai mengikis kecintaan berlebih kepada dunia,
Hati kita, pikiran kita sudah dihadapkan ke akhirat. Kita sudah sering banyak menangisi diri kita. Mungkin masa-masa muda kita dulu, banyak hal-hal yang sudah jauh dari Allah, menentang Allah, banyak tinggal sholat, banyak tidak puasa, kita nggak tahu nggak benar, banyak perjalanan yang hitamnya. Dan kini itu sudah tua, kita sudah mengikis dengan istighfar, dengan penyesalan dan minta ampun kepada Allah. Lalu kemudian kita mengisi dengan zikrullah, kemudian mentawajuhkan hati dan fikir pada akhirat kita. Kalau kita sudah mapan itu, sudah istiqamah itu, Allah akan pelan-pelan buka hijab itu. Karena kita sudah semakin dekat dengan Allah. Banyak cara kita untuk bisa dekat dengan Allah. Banyak sekali. Amal-amalan soleh itu juga termasuk adalah amal yang taqarrub ila Allah, agar kita bisa dekat dengan Allah. Ya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti saja tips dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau habis sholat paling penting ini, asal kita yakin terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Subhanallah, doa itu luar biasa tuh Pak. Ya Allah, bantulah hamba ala dzikrika, agar bisa selalu mengingat Engkau ya Allah. Jadi kalau zikir jangan lisannya saja, hatinya terus naik ikut memohon, bukan lisan. Allahumma a'inna dzikra wa syukra wa ibadah. Biasa aja, pikiran kita biasa aja, hati kita biasa, hanya baca saja. Gimana mau berpengaruh? Allahumma ya Allah, ini pakai ini kalimatnya. Sesungguhnya betul-betul ya Allah, betul-betul hamba mohon kepadamu ya Allah. A'inni, bantu hamba agar selalu bisa mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan bantulah hamba agar selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan kaya, miskin, dalam keadaan apapun ya Allah, berilah saya rasa selalu bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan bantu hamba ya Allah agar senantiasa bisa terus memperbaiki ibadah hamba kepada Engkau. Gitu loh Pak. Doa itu direnungi, dihayati, dijiwai. Selama ini kita baca doa itu apal kan? Coba apal nggak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Apal kabeh padahal. Tapi ketika doa ya biasa baik, kita nggak dari hati. Kalau kita nggak bisa habis sholat baca dengan khusyuk, bangun tengah malam, sholat tahajud, baca zikir itu, diulang-ulang, renungi, hayati, minta kepada Allah. Kalau air mata kita sampai menetes di pipi kita, ke sajadah kita, yakin dengan tetesan itu saja. Hadits Nabi mengatakan, barang siapa yang menangis di malam hari karena takut kepada Allah, takut siksa Allah, sampai hatta dumuknya air matanya menetes jatuh di pipinya, Allah haramkan jasad hamba itu dari neraka. Haramallahu jasadu 'alan nar. Siapa yang menangis malam hari karena takut kepada Allah, nangis, takut, matanya netes, mikirin awak, mikir badan, mikir diri kita. Ya Allah, di akhirat seperti apa nanti ya Allah? Nangis, tes, air matanya, takut kepada Allah. Menggigil tubuhnya, sesak dadanya, takut kepada Allah. Itu Allah haramkan nanti di akhirat orang kayak itu dan neraka. Kalau kita begini terus bisa nangis bareng-bareng, itu udah umum. Udah bisa, kenapa? Terpengaruh dengan yang lain. Bisa jadi karena yang doanya nangis juga kita hanya ikut-ikutan. Tapi itu bagus, karena hatinya pasti subur, peka. Tapi bisakah kita bangun malam sendiri? Di tengah malam gak ada orang, gelar sajadah, mengeluh, mengadu kepada Allah. Tentang hidup kita, diri kita, ibadah kita yang masih begini lelemoteh. Baca Quran kita masih malas, sedekah kita masih berat, tahajud kita masih berat. Memaafkan orang masih susah. Padahal orang itu belum minta maaf, kita maafkan, itu jauh lebih baik daripada orang minta maaf, kita maafkan. Memberi maaf kepada orang yang salah, yang tidak minta maaf pada kita, itu jauh lebih baik, itu adalah orang yang terbaik.
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita masih susah memaafkan orang, masih dendam pada orang. Ya, kita datang kepada Allah, minta dibersihkan hati kita, kekotoran hati kita. Kalau hati sudah bersih, dosa sudah bersih, nur Allah mudah datang, cahaya Allah datang. Kalau sudah Allah nurnya datang, cahaya, bisa melihat terang, semua hijab itu dibuka, ibu, bapak. Kenapa? Karena hati kita sudah ada nur, cahaya yang bisa memberikan jalan penerang. Bangun tengah malam, nangis di hadapan Allah, pikir nasib kita di akhirat nanti. Yang kedua apa tadi yang kedua? Oh ya. Ya.